Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukadim Tehwayo, Prodi Pendidikan Sejarah, LPTK Universitas Patimura Ambon. Hari ini melaksanakan unjuk kerja pada SMA Negeri 30 Maluku Tengah. Semuanya sehat? Sebelum kita mulai, saya minta ketua kelas maju pimpin doa. Kita mulai hari ini. Iya, alhamdulillah tadi sudah selesai doa bersama. Selanjutnya saya absen dulu ya kehadiran adik-adik yang hadir pada hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita impikan ya. Hadirin hadir Ahmad Fajar Rudi, Febrian Jumat, Heri Saleh, Irfan Salamani, Manda Aulia, Mawar Lalunto, Rahmatia Takaba, Rendi Nasinaya, Rendi Pajar, Sakira Matruti, Samsa Warandi, Siti Hasan, Sulki Lahidin, Ustaz Sofyan, Wandala Wahid, Yajlanane, Asmarani. Ya mungkin sebelum kita lanjut kesiapan belajarnya semuanya sudah siap ya dari kita hari ini. Jadi di sini materi kita yaitu tentang teori masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha di Nusantara. Jadi di sini sebelum kita mulai dengan pembelajaran, mari kita sama-sama melihat tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama sesuai dengan ditampilkan di depan ini ya. Yaitu menjelaskan teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Jadi di mana dalam tujuan ini yaitu saya akan menjelaskan bagaimana teori terbentuknya kerajaan Hindu Buddha. Yaitu terbagi atas 4 teori. Nanti akan sama-sama kita bahas ya. Kemudian di sini ada pengayaan dan remedial. Jadi daripada materi ini, ketika kita memiliki tujuan untuk bagaimana mencapainya pembelajaran daripada materi teori Hindu Buddha. Di sini sebelum kita mulai pembelajaran ada satu buah gambar yang menjadi salah satu pendamping materi di sini. Di sini menunjukkan bahwa salah satu proses dan berkembangnya agama Hindu Buddha ya, daripada teori penyebaran daripada agama Hindu Buddha. Di sini ada soal tematik yaitu tahukah kalian peserta didik
dari peta di bawah ini yang menunjukkan salah satu jalur daripada, sudah tahu? Ya, silakan. Dari gambar yang saya lihat itu adalah gambar peta Indonesia dan beberapa negara-negara lain. Ya. Ada yang lain? Dari gambar yang saya amati yang ditampilkan di depan ini adalah salah satu dari bentuk penyebaran agama Hindu Buddha di Nusantara yang terbentang dalam benua Asia dan dilihat dari jalur-jalur yang menyerang di lautan. Iya. Ada yang? Dari gambar yang saya lihat itu adalah salah satu bentuk jalur penyeberang karena saya lihat dari garis-garis merah yang menandai jalur laut. Dari gambar yang saya amati itu adalah salah satu bentuk peta Indonesia. Iya. Dari beberapa pertanyaan atau masukan daripada teman-teman kalian itu, ini adalah salah satu bentuk proses jalur perdagangan. Di mana proses perdagangan yaitu yang kita kenal dengan materi yang sebelumnya, yaitu bagaimana proses perdagangan maritim. Di sini adalah salah satu bentuk daripada jalur di mana penyebaran daripada teori Hindu Buddha tersebut. Teori agama Hindu Buddha di Nusantara itu terbagi atas 4 teori. Teori pertama yaitu teori Waisa. Dari teori Waisa menjelaskan bahwa salah satu penemuan yang menemukan daripada teori tersebut yang menguatkan yaitu menurut N.J. Fromm mengatakan bahwa mereka bermukiman di Indonesia, bahkan menikah dengan orang Indonesia. Itulah teori Waisa. Jadi menurutnya bahwa orang India itu dia berada di Indonesia, ya, yang dibawa langsung dengan kedatangannya para bangsawan dari India untuk melaksanakan perdagangan. Akhirnya mereka menetap di Indonesia dengan cara bagaimana mereka menikah dengan orang pribumi. Dari situ bahwa mereka akan menunjukkan bahwa tersebarnya daripada ajaran agama Hindu Buddha tersebut. Kemudian yang kedua yaitu adalah teori Kastria. Teori Kastria adalah salah satu pendukung teori tersebut yang ditemukan oleh P.D.K. Botts, menerangkan bahwa pada masa lampau di India sering terjadi peperangan. Kastria ini dia menjelaskan bahwa terjadinya peperangan yang ada di wilayah India. Akhirnya mereka bosan. Jadi menjelaskan bahwa mereka itu para prajurit itu mereka bosan. Akhirnya mereka melarikan diri daripada peperangan tersebut. Salah satu tujuan mereka menuju ke Indonesia atau Nusantara. Maka di situ ketika mereka sampai ke Indonesia, maka mereka menetap kemudian menyiarkan agama Hindu Buddha. Itulah teori Kastria. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori Brahmana. Salah satu pendukung teori ini adalah yang ditemukan oleh J.C. Panlur mengatakan bahwa para Brahmana datang dari India datang ke Indonesia diundang langsung oleh para raja, di mana di salah satu daripada mereka punya tarian adat atau salah satu perayaan daripada raja, maka mereka mengundang langsung Brahmana itu atau raja yang berada di datang ke Indonesia. Kemudian di samping itu maka tersebarnya agama Hindu Buddha di Indonesia. Jadi hanya golongan Brahmana yang mengerti dan menguasai kitab suci Weda. Jadi golongan Brahmana ini di India sana, di dalam ajaran Hindu Buddha, mereka itu yang tahu tentang kitab penyebaran daripada kitab Weda tersebut. Saya lanjut yang ketiga, yang keempat adalah teori arus balik.
Salah satu pendukung daripada teori arus balik ini yaitu G. Jordan. Dia mengatakan bahwa perkembangannya agama Hindu-Buddha di Indonesia itu dibawa langsung oleh orang Indonesia sendiri. Dengan tujuan atau dengan maksudnya bahwa orang Indonesia ini dia pergi mencari sendiri di negara India, kemudian sampai ke Indonesia dia menyebarkannya di Indonesia. Itu adalah salah satu bentuk daripada penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Dan 4 teori ini yang menguatkan untuk bagaimana orang India maupun orang Cina dan Tiongkok mereka datang menyiarkan agama Hindu-Buddha di Nusantara dengan 4 teori ini yang mendukungkan, yang menguatkan daripada bahwa ternyata dahulu itu ada kerajaan Hindu setelah sebelum datangnya agama Islam. Dan pada teori 4 ini maka yang menguatkan untuk kita bagaimana belajar tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi setelah ini kita akan mengamati salah satu video teori tentang teori-teori daripada penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi sebelum kita mengamati video tersebut, maka atau buat kelompok dulu, ya. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Jadi 12 tadi dapat 3 kelompok. Jadi dari sekarang mulai buat kelompok, ya. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sini. Kelompok 1 ya. Sudah? Kelompok terbentuk. Jadi di sini saya akan membagikan LKPD, lembaran kerja siswa. Di sini ada pertanyaan yang akan diambil daripada video pembelajaran. Yaitu permasalahannya ada di video pembelajaran. Bagaimanakah agama Hindu dan Buddha bisa masuk dan menyebar di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kurang lebih ada 4 teori yang dapat menjelaskannya, guys. Teori-teori tersebut adalah teori Brahmana, teori Kesatria, teori Waisya, dan teori arus balik. Sebenarnya ada satu teori lagi, yaitu teori Sunda yang dikemukakan oleh Van Weber. Namun teori ini terbilang lemah dan tidak sekuat 4 teori lainnya. Oke guys, langsung saja. Teori pertama, teori Waisya. Teori yang dikemukakan oleh N.J. Krom ini menyebutkan bahwa golongan Waisya atau pedaganglah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Hubungan dagang antara India dan Indonesia sudah berlangsung sejak abad 1 Masehi. Kepulauan Indonesia merupakan jalur laut perdagangan dari Tiongkok menuju Timur Tengah ataupun sebaliknya. Pada mulanya, para pedagang India berlayar untuk berdagang. Pada masa itu, jalur perdagangan hanya ditempuh melalui jalur laut, dan mereka menggunakan kapal layar untuk menuju destinasi perdagangan. Hal ini menyebabkan mereka bergantung pada musim angin dan kondisi alam. Bila musim angin tidak memungkinkan, maka mereka akan menetap lebih lama dan menunggu musim yang baik. Sembari menunggu angin laut yang membantu pelayaran menuju kampung halamannya di India,
para pedagang India pun singgah beberapa bulan di Indonesia. Interaksi yang cukup lama antara pedagang India dan penduduk pribumi secara tidak langsung turut mempengaruhi sistem kepercayaan masyarakat kita yang masih memegang kepercayaan animisme dan dinamisme. Para pedagang tersebut memperkenalkan agama Hindu maupun Buddha ke masyarakat pribumi. Para pedagang tersebut juga banyak yang melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi. Dan melalui perkawinan tersebut, mereka memperkenalkan kebudayaan India yang kental dengan agama Hindu. Meskipun teori ini cukup kuat, namun juga ada beberapa sanggahannya guys. Yang pertama adalah golongan Waisya ini tidak dapat menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, di mana bahasa dan huruf tersebut digunakan pada kitab Weda. Kitab Weda hanya mampu dibaca oleh golongan Brahmana. Sanggahan kedua mengenai pusat-pusat kebudayaan berupa kerajaan Hindu, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Jika disebarkan oleh para pedagang, maka seharusnya pusat kebudayaan Hindu dan Buddha ada di pesisir. Namun fakta menunjukkan kerajaan Hindu letaknya di pedalaman Pulau Jawa. Teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. van Leur. Menurut sejarawan Belanda ini, masuknya agama Hindu dan Buddha disebarkan oleh golongan Brahmana atau pemuka agama. Menurut van Leur, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi atau meresmikan diri mereka sehingga setara dengan raja-raja di India. Sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, sistem kemasyarakatan bangsa kita masih memegang sistem adat di mana kepala suku adalah pemimpin masyarakat guys. Jika ditelusuri dari kerajaan Hindu pertama di Nusantara yaitu Kerajaan Kutai, maka agama Hindu disebarkan sekitar abad 4 Masehi. Berdasar teori ini yaitu pengamatan terhadap peninggalan kerajaan-kerajaan di Indonesia, khususnya prasasti yang tertulis, di mana huruf Pallawa terukir dalam prasasti dan berbahasa Sanskerta. Brahmana adalah satu-satunya golongan yang mampu menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Teori ini juga memiliki sanggahan guys, meskipun hanya Brahmana saja yang bisa membaca kitab Weda. Namun, terdapat tantangan di mana para Brahmana pantang untuk menyeberangi lautan. Untuk mencapai Indonesia, pastinya harus menyeberangi lautan ya guys. Teori Ksatria. Teori ini didukung oleh Frederick David Canbos, Ramesh Chandra Majumdar, dan J.L. Mons. Menurut teori ini, golongan ksatria atau bangsawan lah yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Teori ini mengacu pada konflik antar kerajaan di India pada masa lampau. Peperangan yang terjadi di antara kerajaan-kerajaan tersebut menimbulkan pihak yang menang ataupun kalah. Raja dan prajurit yang kalah biasanya terusir dari wilayah kerajaannya, dan kemudian mereka menjauh dari wilayah sengketa. Golongan ksatria tersebut diduga mendirikan koloni baru di Asia Tenggara hingga ke Indonesia. Kelemahan teori ini yaitu selama ini belum ada ahli yang dapat menemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya ekspansi dari prajurit-prajurit India ke Kepulauan Indonesia. Teori arus balik. Teori yang dikemukakan oleh Bosch dan George Quidesme menyebutkan bahwa orang Indonesia lah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mengapa demikian? Orang-orang Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang ke India dalam rangka mempelajari dan memperdalam agama Hindu dan Buddha. Hal ini tertuang dalam prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa dari Sriwijaya telah meminta kepada Raja di India untuk membangun wihara sebagai tempat menimba ilmu pelajar-pelajar dari Sriwijaya. Setelah belajar di India, orang-orang Indonesia tersebut pulang ke tanah air dan menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mereka itu terdiri dari kaum terpelajar yang mempunyai semangat untuk menyebarkan agama Buddha. Kedatangan mereka disambut baik oleh tokoh masyarakat setempat. Demikianlah pembahasan mengenai proses masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di episode berikutnya. Akhir kata, salam jas merah. Mas. Ya, jadi kita sudah sama-sama mengamati video tentang teori masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha di Indonesia. Jadi sekarang saatnya anak-anak sekalian itu ada LKPD yang sudah saya bagikan itu
Ya, di situ ada permasalahan yang akan diambil sesuai dengan video pembelajaran. Jadi di situ jangan lupa ditulis nama kelompoknya, nama masing-masing kelompok punya nama. Kemudian cermati daripada apa yang berada tertera dalam LKPD tersebut. Lihat dulu langkah-langkahnya, kemudian lengkapi tabel di bawah ini. Jadi di situ ada teori, tokoh yang menemukan, isi teori, kemudian bukti sejarah. Kemudian yang dibuat kita kesimpulan yang diambil daripada 4 teori. Saya beri waktu 30 menit dari sekarang. Silakan untuk bekerja dalam kelompok. Apabila kurang paham atau menemukan masalah yang belum dimengerti, bisa ditanya. Kelompok 1 silakan kerja, dan kelompok 2, kelompok 3.
selesai? Ya. Dari kelompok 3 mau presentasi hasilnya ya. Jadi sebelum jangan dulu ya. Jadi tunggu semuanya selesai. Nanti kelompok 3 ya yang mau presentasi yang sudah selesai. Jadi gimana saya itu kan saja ya yang lagi di sini. Induk di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh pesanan kaum Australia, para prajurit India. Bukti sejarah mendirikan kerajaan di Kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara. Teori TKD orang-orang Kepulauan Indonesia, terutama para tokohnya yang pergi ke India. Bukti sejarah mempelajari hal ihwal agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Itulah kesimpulan yang dapat diambil dari 4 teori di atas, bahwa masyarakat di Kepulauan Indonesia telah mencapai tingkat tertentu sebelum munculnya kerajaan yang bersifat Hindu-Buddha melalui proses akuiliberisasi budaya yang dianggap sesuai dengan karakteristik masyarakat diterima dengan menyesuaikan pada budaya masyarakat terdekat pada masa itu. Saya bisa kami sampaikan dan memberikan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kesempatan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Kolonto dari kelompok 2. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 3. Sebutkan bukti-bukti sejarah dari teori Brahmana. Sejarah prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Palawa ya. Iya. Ya, mungkin itu pertanyaannya lagi. Waalaikumsalam. Menjelaskan kenapa terjadi orang-orang di Kepulauan Indonesia, terutama para India. Ada pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan lagi, Selanjutnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat kepada Bapak Guru dan teman-teman saya sekalian. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Teori Brahmana mengungkapkan Stefan Leo. Teori tersebut sesuai dengan pendapat Stefan Leo bahwa inisiasi di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh perangan kaum Brahmana. Bukti sejarah prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan Palawa. Teori Waisya M.J. Prom
Teori ini terkait dengan pendapat Hendrik yang mengatakan bahwa kelompok yang berperan dalam Hindu-Buddha di Asia Tenggara masuk di Indonesia adalah kaum pedagang. Bukti sejarah perkawinan dengan penduduk pribumi. Teori Ksatria R.J. Majumdar berpendapat bahwa munculnya kerajaan atau pengaruh Hindu di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum ksatria atau para prajurit India. Bukti sejarah selama ini kaum ada ahli yang dapat mengungkapkan bukti-bukti. Teori arus balik kelompok yang mengungkapkan bangsa Indonesia sendiri. Isi teori orang-orang di Kepulauan Indonesia terutama para tokoh yang pergi ke India, mereka belajar hal agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Bukti sejarah mempelajari agama Hindu-Buddha. Kesimpulan bahwa masyarakat di Kepulauan Indonesia telah mencapai tingkatan tertentu sebelum munculnya kerajaan yang bersifat Hindu-Buddha. Ya, itu saja. Selanjutnya kepada teman-teman kelompok lain yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk bertanya. Bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sufila Idin, saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, sebutkan bukti-bukti sejarah dari teori Waisia. Bukti sejarah perkawinan dengan penduduk pribumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hensari dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Jelaskan teori ksatria menurut pendapat kalian. Menurut teori Ksatria, bahwa munculnya kerajaan atau pengaruh Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Ksatria atau para prajurit India. Apakah jelas? Jelas. Beri aplaus buat kelompok 2 ya. Ya, itu saja presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dinja Sadananya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada presentasi ini dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil dari diskusi kami. Teori Brahmana, tokoh yang mengungkapkan. J.C. Van Leeuwen. Isi teori, para penguasa lokal di Asia Tenggara sangat berkepentingan dengan kebudayaan India guna mengangkat status sosial mereka. Bukti sejarah didasarkan atas temuan-temuan prasasti yang digunakan dari bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Teori Waisia, tokoh yang mengungkapkan N.J. Krom yang mengatakan bahwa kelompok yang berperan dalam penyebaran Hindu-Buddha di Asia Tenggara termasuk Indonesia adalah kaum pedagang. Bukti sejarah melakukan perkawinan dengan pribumi. Teori Ksatria, tokoh yang mengungkapkan R.J. Majumdar. Isi teori bahwa munculnya kerajaan atau pengaruh Hindu di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum ksatria atau para prajurit India. Bukti sejarah mendirikan sejarah
mendirikan kerajaan di Indonesia. Teori arus balik. Tokoh yang mengemukakan PJK Bose. Isi teori ini lebih menekankan pada peranan bangsa Indonesia sendiri dalam proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Bukti sejarah mempelajari agama Hindu-Buddha. Tulislah kesimpulan yang dapat diambil setelah mempelajari 4 teori di atas. Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masyarakat di Kepulauan Indonesia telah mencapai tingkat tertentu sebelum munculnya kerajaan yang bersifat Hindu-Buddha melalui proses akulturisasi budaya yang dianggap sesuai dengan karakteristik masyarakat diterima dengan menyesuaikan pada budaya masyarakat setempat pada masa itu. Sekian. Itu saja hasil presentasi kami. Bila ada pertanyaan silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Seduladi. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Jelaskan teori gas kimia menurut pendapat kalian. Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Teori kesatria. Isi teori bahwa munculnya kerajaan atau pengaruh Hindu di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh para peranan kaum Ksatria atau para prajurit India. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi kita ada yang mau bertanya kami tutup sesi pertanyaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi kita sama-sama melihat ya bagaimana hasil kerja daripada setiap kelompok yang mana sudah mempresentasikan hasil kerjanya, kemudian ada tanggapan dari teman-teman kelompok yang membuatkan daripada bahwa hasil kerja kita seperti itu. Jadi saya akan memberikan sedikit kesimpulan ya tentang materi kita pada hari ini, yaitu yang mana daripada apa yang sama-sama kita melihat bahwa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia itu dia masuk itu tidak sembarangan atau tidak ada yang melunasinya. Yang melunasinya itu yaitu daripada 4 teori yang tadi sama-sama kita belajar, bahwa dari 4 teori tersebut dia menguatkan bahwa kerajaan Hindu-Buddha menyebar di Nusantara, khususnya yang kita yaitu Kepulauan Indonesia. Dan 4 teori itu bahwa mulai dari teori Brahmana, Ksatria, Waisa dan arus balik menunjukkan bahwa adanya orang Indonesia bahkan yang pergi, yaitu yang disebut arus balik, pergi menuntut ilmu, menuntut ajaran agama Hindu-Buddha di wilayah India. Kemudian kembali ke Indonesia langsung menyebarkan. Ada juga yang disebutkan dengan Brahmana. Para kaum Brahmana yang datang dari wilayah Brahmana sana atau wilayah India dan ke Indonesia untuk menyatakan agama Hindu-Buddha. Ada juga Ksatria ya dan Waisa. Para pedagang, para prajurit yang lain yang telah kenalan untuk datang ke Indonesia, kemudian menikah dengan pribumi bahkan langsung menyatakan agama Hindu-Buddha. Ya, jadi kita sedikit kesimpulan tentang materi kita pada hari ini. Jadi saya berikan kesempatan kepada peserta didik ya untuk memberikan kesimpulan
pertemuan kita pada hari ini. Saya persilakan, ada yang memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sulhani. Saya perwakilan dari teman-teman. Hari ini saya akan menunjukkan pertemuan kita hari ini. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, di mana terutama saya dan teman-teman sangat termotivasi dengan adanya pembelajaran yang berlimpah. Kita dalam proses pembelajaran yang memecahkan masalah yang terdalam dalam LKPD melalui pengamatan video pembelajaran, di mana kami bisa berinteraksi melalui kelompok diskusi dalam memecahkan masalah. Dengan demikian kita bisa menemukan bersama apa yang menjadi masalah dari pembelajaran ini. Kemudian dibantu oleh kakak guru yang memberikan kita pandangan sehingga kita mengalami masalah. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya, terwakilan dari teman-teman kelas 10 dari kelas 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman kalian ya, yang mana berikan aplaus kepada teman-teman kalian. Yang mana tentang bagaimana proses pembelajaran tadi tentang teori masalah agama Hindu Buddha. Ya, jadi sebelum kita berakhir dan kembali ke rumah masing-masing, untuk pertemuan kita pada hari ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan bertemu di minggu depan dengan materi tentang kerajaan Hindu Buddha. Dari mana? Dari pelajaran Hindu Buddha itu yang menjelaskan bahwa teori yang menguatkan maka terbentuklah daripada kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Akhir kata, yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita pada hari ini dinyatakan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.